juga mau berdoa buat seluruh anak didik kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Masih semangat kan? Semangat. Oke, kalau masih semangat, kita kembali lagi bernyanyi cuy cuy cuy.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang saya kasihi, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah kiranya menerangi hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Semua anak-anak membawa Alkitabnya kan? Mari kita membuka dari Perjanjian Lama, Amsal pasal 1 ayat 5. Kita membacanya secara bersama-sama, terlebih-lebih kepada abang dan kakak yang kelas Lukas, untuk membacanya secara tegas dan tepat, kuat. Kita membacanya bersama. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Anak-anak, apa yang mau kita ambil dari firman ini? Ada dua hal. Yang pertama adalah tentang kebijakan. Apa itu kebijakan? Kebijakan adalah sesuatu yang dialami seseorang ketika berada di situasi yang aman atau tidak aman. Inang kasih contoh cerita tentang seorang pedagang nasi, di mana pedagang ini kedatangan seorang nenek tua. Tetapi si pedagang ini mengatakan kepada nenek tua ini, "Maaf, hari ini dagangan kami kurang laris." Oleh karena itulah si nenek mau pergi dari kedai nasi tersebut. Ternyata di kedai itu ada dua orang anak kelas 6 SD yang makan. Kemudian dia memanggil nenek tersebut. Dia mengatakan, "Nenek sudah makan?" "Belum," kata si nenek. "Kalau begitu ambillah, saya nanti yang bayar." Tapi si nenek katakan, "Dari mana uangmu?" "Ada, dikasih papa saya uang." Lantas si nenek pun memesan nasi bungkus dan dia berterima kasih kepada anak tersebut. Tetapi si anak laki-laki ini kembali bertanya, "Kenapa nenek membungkusnya? Kenapa tidak makan bersama dengan kami?" Tetapi si nenek mengatakan, "Nasi bungkus ini bukan untuk saya, tetapi untuk cucu saya yang sedang sakit. Kalau begitu, mari nenek bungkus satu lagi, supaya nenek bisa makan bersama cucu." "Apakah uangmu ada, cucuku?" Si anak laki-laki itu mengatakan, "Ada, masih tersisa yang diberikan oleh papa saya." Si nenek tersebut pun memesan makanan lagi dan dia berterima kasih dan pergi. Dari cerita itu kita melihat sikap seorang anak laki-laki yang kelas 6 SD bijaksana dalam menggunakan, pertama, uang saku yang diberikan oleh papanya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang yang membutuhkannya secara tidak disengaja. Itulah kebijakan si anak laki-laki yang kelas 6 SD ini. Yang kedua, kebijakannya adalah ketika si nenek juga dia tahu tidak makan, dia juga menyodorkan satu bungkus makanan. Berarti di situ dia juga menunjukkan sikap, yaitu bijaksana dalam mengatasi persoalan yang dihadapi nenek tersebut. Yang kedua, dikatakan dalam firman ini adalah berpengertian. Si anak laki-laki yang kelas 6 tadi juga adalah orang yang pengertian akan kebutuhan orang lain. Bukan hanya untuk mengisi perutnya saja, tetapi dia juga pengertian, punya belas kasihan kepada nenek tadi
yang meminta makanan kepada tukang kedai, tetapi dia memberikan solusi karena penolakan yang dilakukan tukang kedai. Saudara, anak-anak kami yang dikasihi Yesus Kristus dan yang saya kasihi, dari manakah kebijakan dan pengertian itu diperoleh oleh Amsal Salomo dalam firman ini? Amsal Salomo memperoleh hikmat dan pengertian bukan dari ilmu pengetahuan, tetapi dari Allah. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28, di situ diceritakan bagaimana hikmat Salomo dalam menyelesaikan perkara 2 orang perempuan yang melahirkan anaknya. Perempuan pertama melahirkan anak perempuan. 3 hari kemudian, temannya yang dalam satu rumah juga melahirkan anak perempuan. Tetapi perempuan yang kedua, anaknya mati karena ditimpa oleh ibunya pada saat tidur malam hari. Ketika dia tahu anak perempuannya ini mati, dia melihat kawannya yang pertama tidur lelap, maka dia menggantikan anaknya yang mati kepada anak temannya yang masih hidup. Ketika perempuan pertama mau memberikan anak perempuannya menyusui, dia melihat anaknya sudah mati. Tetapi dia mengatakan kepada temannya bahwasanya ini bukan anakku, ini adalah anakmu. Namun perempuan yang kedua yang kematian anak tersebut mengatakan, "Oh tidak, itu bukan anakku." Lantas mereka berhadapan kepada Salomo, dan Salomo menyelesaikan perkara itu dengan mengatakan anak yang hidup itu harus dibagi 2. Tentu oleh karena belas kasihan terhadap anaknya, perempuan pertama sebagai ibu kandung anak yang digantikan ini memohon kepada Salomo supaya anak itu dibiarkan hidup. Dari situlah Salomo mengetahui kebijakan bahwasanya perempuan yang sebenarnya memiliki bayi yang hidup itu adalah perempuan pertama, sebab dia tidak mau anaknya mati. Oleh karena itulah firman ini mau mengajak adik-adik semuanya, anak-anak kami semuanya, supaya mintalah hikmat daripada Tuhan. Mintalah kebijakan daripada Tuhan. Mintalah kebaikan daripada Tuhan. Karena apa? Salomo tidak pernah meminta kekayaan, tidak pernah meminta kepintaran. Dia hanya meminta 2 hal, hikmat dan kebijakan. Selebihnya apa yang diberikan Allah kepada Salomo? Yaitu kekayaan, pangkat. Adik-adik kami yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang dari firman ini apa yang mau kita ambil? Yang pertama, Inang kasih contoh. Semua orang tua kita punya HP. Di dalam HP ini ada banyak aplikasi. Aplikasi game, aplikasi video, aplikasi komunikasi melalui WA dan SMS dan lainnya. Tetapi anak-anak sekarang justru salah menggunakan aplikasi yang ada di HP. Kesalahannya di mana? Kecenderungan untuk terus bermain game, kecenderungan terus menonton video. Akhirnya waktu belajar hanya sedikit, tetapi menggunakan waktu lebih banyak dengan media handphone, dengan permainan game dan juga aplikasi yang lainnya. Oleh karena itulah, anak-anak kami yang dikasihi Yesus Kristus,
Pergunakanlah waktumu dengan baik dan mintalah hikmat dan kebijakan daripada Allah. Yesus Kristus adalah tauladan bagi orang Kristen untuk meminta hikmat dan kebijakan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman ini. Jadikanlah firman ini menjadi terang di dalam kehidupan anak-anak kami dan kami sebagai guru-guru sekolah minggu, supaya menggunakan hari-hari kami ini penuh dengan hikmat. Tuhan memberikan anak-anak kami ini panjang umur, kesehatannya juga, dan rezeki bagi setiap orang tua mereka, supaya mereka memiliki masa depan yang Tuhan bentuk dengan baik. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan